Setiap petani itu mempunyai cara tersendiri ya dalam memberikan pupuk dasar kepada lahan. Nah, cara kita mungkin demikian. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setiap petani itu tentunya dalam menaruh pupuk dasar di lahan itu mempunyai cara tersendiri ya. Masing-masing cara itu pada dasarnya baik, cuman alasan dalam cara tersebut tentunya masing-masing petani itu mempunyai alasan masing-masing. Ada yang mempunyai alasan pengen gampang, ada yang alasan memang hal-hal tertentu yang ditonjolkan. Nah, kita sendiri pun juga mempunyai alasan kenapa kita memberikan pupuk dasar ini setelah tanaman itu kita jonder, tanah itu kita jonder. Ya, pada dasarnya kita pengen memberikan alasan demikian itu karena untuk pupuk itu nanti bisa dirotari cukup kedalaman sampai dengan 20-30 cm. Karena nanti kita nebar pupuknya sebenarnya di lahan dulu, baru kita jonder, itu pun juga bisa. Zaman kemungkinan pupuk yang dibutuhkan itu akan lebih banyak, karena untuk jonder sendiri bisa kedalaman sampai dengan 50 cm. Nah, ini kenapa kita bikin pupuknya demikian ya. Secara otomatis ini pun agak susah ya untuk memasukkan ke lahan, karena lahan sudah dijonder, bentuknya juga semak belukar. Berbeda apabila nanti kita masukkan pupuk itu sebelum dijonder. Ini untuk armada mungkin bisa langsung masuk ke tengah. Itu alasan yang pertama. Terus yang kedua, banyak juga yang membuat pupuk itu atau menaruh pupuk dasar itu setelah terjadi gulutan ya. Setelah terjadi gulutan baru ditebari pupuk dasar, baru diolah. Biasanya kayak gitu. Ada yang mempunyai pendapat yang demikian. Itu pun juga mempunyai alasan karena nanti akan lebih efisien pupuknya yang ada di situ. Cuman bagi kita sendiri, alasan mengapa kita masukkan pupuk merata itu karena pada dasarnya setiap tanaman itu mempunyai akar yang cukup panjang. Nah, panjangnya akar itu biasanya kalau kita lihat pohon itu ialah selebar dari batang pohon itu sendiri. Daun yang ada di dalam pohon. Biasanya panjangnya akar itu seimbang dengan lebarnya daun yang ada dalam satu pohon. Makanya menurut pengalaman kita yang kemarin, untuk tanaman porang sendiri akarnya itu juga bisa mencapai pada gulutan ya, untuk selokan ya, untuk selokan. Makanya kita coba tebar pupuk ini, kita ratakan, baru kita rotari. Setelah itu memang kita baru bentuk gulutan. Nah, pembentukan gulutan-gulutan itu akhirnya pupuk itu sudah tercampur. Komposisi dari gulutan sendiri itu memang sudah ada yang namanya tanah, ada yang namanya pupuk kompos, ada yang namanya penggembur tanah. Ya, ini kita pakai sekam tadi itu. Intinya fermentasi ya, fermentasi kembali saya tekankan, fermentasi untuk kohi, untuk sekam itu mutlak diperlukan. Ya, jangan sampai nanti apabila kita menebar belum sampai difermentasi. Ini cara kita melakukan pemberikan pupuk dasar ya, pupuk dasar kepada lahan, dan alasan-alasan kita melakukan demikian. Cara yang lain pada dasarnya baik, asal memang ada pupuk dasar yang dimasukkan. Ya, ini dengan cara apapun, entah itu dibikin gulutan dulu atau dikasih dulu sebelum penjonderan, atau nanti pada dasarnya dicampur ya, dicampur itu maksimal. Yang mungkin agak saya tegaskan di sini, jangan sekali-kali memberi pupuk pada satu lubang saja, karena lubang itu ialah tempatnya umbi, akar bukan di situ. Biasanya pengalaman yang sudah ada, apabila kita memberikan pupuk pada lubang saja, dampaknya nanti pada umbi porangnya akan mudah sekali busuk atau terkena jamur. Mungkin tips dari saya cukup itu. Terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.